Pada butir-butir pemikiran, observasi, juga aspirasi tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Jadi di sini yang di depan kamera ini kami berdua. Sesungguhnya di ruangannya ada banyak, Pak. Nah, ini yang banyak ini mencatat semua apa yang disampaikan tadi. Saya juga mencatat, Pak Kanul juga mencatat, kita semua melihat poin-poinnya. Tapi kalau bisa saya sampaikan di sini, aspirasi tentang perlunya ada peraturan yang bisa menjadi rujukan bagi semuanya. Kira-kira itu tadi disampaikan oleh semua, harus ada aturannya. Dengan aturan itu, maka turunan ke bawahnya adalah tentang protapnya, tentang kegiatannya. Insyaallah nanti kami akan segera menuntaskan proses penyusunan sudah berjalan. Nanti kami berdua akan mendiskusikan secara lebih rinci dan ini bisa insya Allah menjadi pegangan bagi kita semua. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada pondok-pondok yang sudah memulai dengan inisiatif protokolnya. Jadi semuanya menyadari bahwa pada saat mulai berkegiatan lagi, itulah masa paling berisiko. Karena pada saat itu datang santri dari mana-mana, dan ini kalau mau berangkat di tes itu juga tidak ada jaminan bahwa di jalan tidak tertular. Karena ini berbeda dengan vaksin. Kalau diberi vaksin, ya nanti berlaku sekian waktu itu. Kalau tes itu tidak ada masa berlakunya. Tes itu ya hanya sahih pada saat dites. Sesudah dites ya sudah 3-4 hari kemudian tidak ada yang tahu bagaimana kondisinya. Jadi memang nanti akan sangat penting sekali masa transisi di dua pekan pertama. Karena 2 pekan pertama inilah yang sangat menentukan apakah para santri, para pengajar juga semuanya statusnya aman. Lalu tentang dukungan kesehatan, insya Allah tim kesehatan Pemprov DKI Jakarta nanti kita akan buatkan instruksi khusus untuk menjangkau semua pondok-pondok pesantren dan memastikan bahwa jika ada kebutuhan untuk dilakukan pelayanan kesehatan supaya dilakukan secara secepatnya. Jadi para kiai, para alim ulama, bapak-bapak ibu semuanya saya hormati, kami di DKI ini memang tidak melakukan pengetesan secara random. Dan kami kalau melakukan pengetesan itu menggunakan PCR, bukan menggunakan rapid test. Kenapa tidak mau melakukan secara random? Karena sesungguhnya bisa dilakukan pelacakan, biasa disebut tracing. Karena itu orang-orang yang pernah berinteraksi dengan orang terpapar, mereka yang kemudian kita panggil untuk atau didatangi untuk dites. Jadi nanti saya akan bahas dengan tim kesehatan bagaimana caranya untuk kita bisa memantau, membantu, memastikan bahwa di pondok-pondok ini anak-anaknya atau santri-santrinya yang datang itu insya Allah aman, juga pengajar-pengajarnya. Lalu ada yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan kegiatan yang sifatnya sebenarnya lebih mirip madrasah, bukan sebagai pesantren yang mondok. Yang terkait dengan pondok ini bisa ditempatkan sebagai rumah asal santrinya tidak keluar. Tapi kalau yang madrasah, di mana santrinya pulang dan datang, pulang dan datang, di sekolah-sekolah,
Indonesia itu relatif anak karena COVID di Indonesia termasuk yang paling tinggi dibandingkan tempat-tempat lain. Itulah anak-anak di kita itu harus kita dari para kiai, para alim ulama semua, Bapak Ibu yang saya hormati, arah ke depan adalah mulai kami akan melakukan regulasi untuk kegiatan pesantren di mana santrinya mukim, tinggal di situ. Tapi bagi yang seperti madrasah di mana anak-anak itu datang dan pergi, maka sampai dengan sekarang kita belum mengizinkan untuk ada kegiatan mengajar. Karena nanti kita tidak tahu anak-anak kita dari keluarga yang terpapar atau tidak. Kalau keluarganya terpapar, dia datang ke pondok, malah jadi punya risiko untuk semuanya. Bapak ketahui bahwa ujian itu tidak bergejala, tapi yang tidak bergejala ini ketemu yang punya penyakit bawaan, risikonya menjadi tinggi. Nah, itu barangkali Pak Kakanwil yang saya hormati, para alim ulama, komentar tanggapan dari kami. Insya Allah nanti kita silaturahmi lagi seperti ini maupun silaturahmi fisik secara langsung. Sudah kangen juga, lama belum ketemu langsung. Tadi juga Pak Yai saya mampir lagi. Azim, ini nanti ini ini kita